Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita akan membahas sejumlah masalah, sejumlah pertanyaan yang akan kita bedah dari perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita awali dengan masalah yang pertama. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, di lingkungan saya tinggal cukup banyak kegiatan arisan kaum bapak-bapak seperti arisan RT, RW, dan lain-lain. Kegiatan arisan tersebut menjadi wadah yang efektif menjaga kerukunan silaturahmi antar warga. Bahkan cukup banyak kegiatan sosial. Yang mau saya tanyakan adalah bahwa pengambilan arisan tersebut sering diadakan di musola atau masjid sekitar karena tempatnya lebih luas, dapat menampung banyak warga. Bagaimana hukumnya Ustadz melakukan arisan di masjid atau musola? Ya, pertama kita bahas dulu tentang arisan. Yang kedua, kita akan bahas bagaimana arisan RT RW dilaksanakan di masjid atau musola. Saudara-saudaraku tercinta, jelas arisan ini tidak ada zaman Rasul. Tidak ada. Nah, karena tidak ada, maka untuk menjawab persoalannya muncullah yang namanya ijtihad. Ijtihad itu artinya badlul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bistin batil ahkam minal Qur'an was sunnah. Mencurahkan segala pikiran untuk mengambil atau menjawab hukum-hukum yang baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Seperti halnya arisan. Saya bilang bahwa arisan itu zaman Rasul belum ada. Nah, lalu para ahli mencoba menjawab. Para ahli agama menjawab. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan arisan itu haram. Kenapa haram? Karena tidak ada kejelasan perpindahan harta. Kalau kita memiliki harta, maka harus jelas perpindahannya. Apakah meminjam, apakah membeli, apakah mendapatkan hadiah. Nah, katanya yang namanya arisan itu disebut meminjam, bukan pinjaman. Disebut hadiah, bukan, karena harus dikembalikan. Jadi dengan demikian disimpulkan bahwa arisan itu haram karena tidak jelas perpindahan hartanya. Nah, itu alasan kenapa ada di antara saudara-saudara kita yang mengharamkan arisan. Teman-teman biar tahu alasannya apa. Jadi katanya alasannya perpindahan. Terus alasan yang kedua karena undian. Katanya mengundi itu bagian dari judi. Jadi di dalam arisan itu ada judi, yaitu undian, dan ada perpindahan harta yang tidak jelas. Nah, itu makanya haram. Nah, makanya sekali lagi jangan heran kalau ada di antara saudara-saudara kita yang saklek mengatakan arisan itu haram, titik. Nah, tapi ada juga yang berpendapat arisan itu mubah. Jadi mubah itu artinya boleh dikerjakan, tidak dikerjakan juga nggak apa-apa. Kenapa? Pertama, masalah mengundi. Tidak semua mengundi itu haram. Nabi mengundi istri-istrinya
siapa yang akan dibawa safar. Mengundi. Jadi sebenarnya mengundi itu nggak masalah kalau di dalamnya tidak ada judi. Kalau panitia mau memberikan door prize, lalu mengundi, ya, mengundi siapa yang kira-kira akan mendapatkan hadiah. Dari 200 orang yang datang, cuma 10 orang yang datang. Diundi. Jadi tidak semua mengundi itu haram. Kalau diniatkan bukan untuk judi, tapi untuk memilih dari sekian banyak itu berapa yang bisa diberi hadiah. Maka diundi. Kesimpulannya, mengundi itu tidak selamanya identik dengan judi. Ya. Yang kedua, perpindahan harta. Perpindahan hartanya itu sebenarnya adalah pinjaman yang disepakati. Kan yang mengharamkan mengatakan, nggak jelas itu perpindahannya apa. Perpindahan hartanya itu pinjaman. Saya baru bayar 100.000. Diundi, saya dapat 1.000.000. Nah, tiap bulan saya bayar lagi. Berarti saya berhutang kepada teman-teman saya. Oleh karena itu, arisan itu dikategorikan sebagai berhutang yang disepakati. Kan berhutang itu bisa kita bayar cicil, bisa kita bayar cash. Ya, jadi dalam arisan itu ada hutang yang disepakati. Perpindahan hartanya jelas. Berhutang. Tapi berhutang yang disepakati. Bahwa kalau saya mendapatkan 1.000.000, padahal saya baru bayar 200.000, saya ada kewajiban mengembalikan. Saya ada kewajiban mengembalikan 800.000 dengan cara cicil. Apakah mingguan, apakah bulanan. Dengan demikian, ada ulama yang mengatakan bahwa yang namanya arisan itu halal. 1, karena undiannya tidak diniatkan untuk judi. 2, perpindahan hartanya adalah perpindahan harta pinjam meminjam. Itu alasan yang menghalalkan. Lalu ada alasan yang ketiga yang menghalalkan itu. Yaitu seringkali arisan dijadikan ajang untuk menjaga silaturahmi. Ada arisan keluarga supaya rutin sebulan sekali keluarga itu kumpul. Nah, jadi ini adalah tools, ini adalah cara alat untuk menyatukan keluarga atau menyatukan warga, atau ada kegiatan-kegiatan yang membuat orang itu hadir di situ. Itu credit point yang ditambahkan oleh orang yang menghalalkan. Silahkan teman-teman menganalisa. Menurut Anda, arisan itu halal apa haram? Dengan analisa-analisa yang sudah saya tadi sampaikan. Silahkan untuk disimpulkan. Ya. Nah, katakanlah Anda mengambil pendapat bahwa halal. Misalnya Anda mendapat halal, cek saya. Kata Anda teh, kenapa? Perpindahan hartanya jelas. Pinjam meminjam. Terus undinya bukan ngundi judi itu, tapi ngundi untuk berurutan saja. Siapa yang kira-kira akan mendapatkan lebih dulu. Terus ada lagi kredit poin lain. Sarana kegiatan sosial. Sarana untuk mempertemukan orang-orang. Kan gitu. Jadi Anda berkesimpulan bahwa arisan itu adalah halal. Ya, kalau Anda berkesimpulan begitu. Kalau Anda berkesimpulan arisan itu halal, maka sesuatu yang halal bisa kita lakukan dimanapun, termasuk di dalam masjid. Yang dilarang di masjid itu 1, jual beli. Ya, jual beli dilarang di dalam masjid, jual beli. Kalau di halaman masjid, di teras masjid boleh. Yang kedua,
mengumumkan kehilangan. Itu tidak boleh. Bapak Ibu, saya kehilangan handphone. Nah, itu nggak boleh. Tetapi kalau mengumumkan penemuan, telah ditemukan sebuah jam tangan, silahkan datang kepada pengurus DKM. Mengumumkan penemuan, itu boleh. Ya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada larangan. Kalau Anda termasuk yang berpendapat arisan itu halal, dilaksanakan di masjid atau musola. Karena tidak ada larangan untuk itu. Kecuali kalau Anda berpendapat bahwa arisan itu haram. Dengan alasan-alasan yang sudah tadi saya kemukakan. Ya tentu jangan melakukan sesuatu yang haram di dalam masjid. Kalau Anda berpendapat arisan itu haram, ya jangan Anda lakukan di dalam masjid. Gitu ya. Saudara-saudaraku tercinta, silahkan Anda analisa, silahkan logika-logika Anda bisa membaca kira-kira arisan itu halal atau haram dari alasan-alasan yang sudah saya tadi kemukakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah boleh kita meminta sumbangan kepada non-muslim di sekitar kita untuk pembangunan masjid? Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kita harus menghargai mereka. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Karena masjid itu adalah tempat ibadah kita, jangan paksa mereka untuk masuk dalam wilayah kita. Karena tidak boleh. Ya. Tapi kalau Anda minta sumbangan pada non-muslim untuk kegiatan 17 Agustusan, ya, untuk kegiatan-kegiatan sosial, ya nggak masalah. Tapi ingat, tidak boleh kita orang Islam minta sumbangan untuk tempat ibadah kita. Bagaimana kalau dengan rela hati dia menyumbang? Ya kita boleh terima. Jadi begini, ada warga non-muslim, dia datang ke DKM, saya mau menyumbang tempat ibadah Pak. Ya terima aja. Yang tidak boleh itu Anda meminta sumbangan. Nggak boleh. Kenapa? Karena Anda memaksa dia. Kan mungkin dia tidak enak. Memaksa dia untuk masuk dalam ritual kita. Karena masjid itu adalah bagian dari tempat ibadah kita. Padahal kita mengatakan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya, ingat, jangan minta sumbangan untuk kegiatan keagamaan kepada non-muslim. Catat, garis bawahi. Karena kita menganut konsep lakum dinukum waliyadin. Pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Apakah berdosa kalau orang yang latah mengucapkan alhamdulillah ketika non-muslim bersin? Ya nggak masalah. Orang non-muslim bersin, sebenarnya yang harus bilang alhamdulillah nanti orang yang bersin sebenarnya kan gitu. Seperti halnya ada pertanyaan, Pak Am, bagaimana hukumnya orang non-muslim mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar saat terjadi gempa? Mungkin Anda nonton di salah satu media sosial ketika seorang pastor sedang berkhotbah, ya, terjadi gempa. Nah, jamaatnya pada berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sampai si pastornya ya kaget. Kenapa pada Allahu Akbar kali ya? Gimana hukumnya? Ya itu mah wilayah mereka. Urusan mereka. Tidak perlu kita hukumi bahwa nggak boleh orang Kristen bilang Allahu Akbar. Ya itu mah maunya dia. Banyak orang non-muslim yang bilang alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya gitu. Subhanallah tabarakallah gitu. Ada orang non-muslim yang baca alhamdulillahnya itu fasih. Alhamdulillah. Kita mah bismillah aja. Nah, gitu. Masa sama kita, Bu,
Anda mah Kristen nggak boleh loh Bismillah, Alhamdulillah. Ya itu mah bahasa agama kita yang diadopsi oleh mereka. Ya nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu ya bahasa agama mereka diadopsi oleh kita. Haleluya, haleluya. Orang Islam bilang haleluya. Ya janganlah. Ya. Jadi artinya kalau mereka mengadopsi Alhamdulillah, Bismillah, itu wilayah mereka. Tidak perlu kita hukumi. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, kalau sesama muslim saling bermusuhan lebih dari 3 kali, apakah amal ibadah tertolak? Hatur nuhun. Amal ibadah tidak tertolak, tapi mereka dalam murka Allah. Ya, Nabi SAW bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathi layalin. Haram, Allah marah kepada orang Islam yang bermusuhan lebih dari 3 hari. Jadi Allah tidak menurunkan cintanya. Tapi amalan mereka ya, kalau mereka ikhlas, tentu saja, inni la udhi'u amala amili minkum. Aku tidak akan menyia-nyiakan amal hambaku. Nah, makanya saya sering berulang mengatakan, kita boleh ya ada cekcok sama istri, sama suami, sama adik ipar, kakak ipar, mertua. Boleh sama teman, tapi jatahnya cuma 3 hari. Ibu boleh diem aja ke suami, kesel, jatahnya 3 hari. Kalau Anda tetap begitu, bapak kesel sama istri, cemerut aja, sampai lebih dari 3 kali. Tahu nggak? Rahmat Allah tuh dicabut dari rumah tangga itu. Makanya kenapa kalau orang rumah tangganya berantem, lebih baik cerai saja. Kenapa coba? Karena tiap hari itu sedang menumpuk perbuatan dosa. Kan yang namanya rumah tangga itu adalah tempat yang penuh berkah. Berkah itu bertumbuh seperti tanaman. Ya, kita tanam, bertumbuh, berbuah. Nah, rumah tangga itu harus begitu. Kebayang nggak sama Anda? Rumah tangga berantem lagi, berantem, saling diem, berantem. Terus ngapain numpuk dosa? Ya, ngapain numpuk dosa? Makanya boleh dibuka pintu darurat, yaitu perceraian. Jadi boleh saya saling diam dengan istri saya, jatahnya 3 hari. Saya mungkin kesal sama teman saya diamkan. Boleh, jatahnya 3 hari. Begitu lebih dari 3 hari, Allah cabut rahmatnya, Allah cabut kasih sayangnya. Ya. Nah, dengan demikian, kalau kita sedang bermusuhan, amalan-amalan kita tetap diterima selama ikhlas. Karena Allah itu kan innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah itu tidak akan berbuat zolim sekecil apapun kepada hambanya. Berarti kan kalau Anda sedang bermusuhan dengan keluarga atau dengan teman, dengan suami atau anak, nah lebih dari 3 hari ya, maka rahmat Allah dicabut. Cinta Allah dicabut. Tapi tetap Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kita. Karena itu mari kita buka hati untuk memaafkan. Buka hati kita untuk memaafkan. Karena dari memaafkan itulah kita akan memulai perdamaian. Ya, sayanglah kalau kita bermusuhan sama istri, apalagi na'udzubillah sama orang tua, sama adik, sama kakak, lebih dari 3 hari. Bagaimana Allah menurunkan rahmat? Allah marah sama kita. Ya, jadi orang yang bermusuhan lebih dari 3 hari itu, Allah murka kepada orang itu. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau ikut pengajian dan suka mendoakan yang wafat dan selalu ngirim Fatihah
Apa ikut membaca Al-Fatihah atau diam saja Ustaz? Pertama ya, mendoakan orang yang sudah wafat itu diperintahkan. Mendoakan ya. Terserah mau Anda sendirian, mau saat pengajian. Misalnya di pengajian ada di antara ahli pengajian itu, anggota pengajian itu yang wafat. Lalu pengurusnya bilang, Bapak Ibu, saudara kita, Ibu Fulanah 2 hari lalu berpulang, mari kita doakan. Boleh? Ya boleh. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita doakan, ya boleh. Atau misalnya di acara 17 Agustus dalam upacara, kita doakan para pendahulu, para pendiri, para pahlawan. Kita doakan. Boleh? Ya boleh. Namanya mendoakan mah boleh. Ya, dan itu merupakan amalan soleh. Nah, yang jadi pertanyaan berikut, bagaimana kalau ngirim Fatihah? Ya, kalau ngirim bacaan, Anda tahu nggak? Kalau Imam Syafi'i, nah ini seringkali kita mengatakan mazhab di Indonesia itu mazhab Syafi'i. Padahal Imam An-Nawawi itu salah satu ulama bermadhab Syafi'i. Wa amma qira'atul Qur'an fal masyhuru min madhhabi Syafi'i annahu la yasilu thawabuha ilal mayyit. Jadi kata Imam Nawawi, sebenarnya bacaan Quran yang dihadiahkan kepada orang mati, menurut madhab Syafi'i, annahu la yasilu thawabuha ilal mayyit. Itu tidak akan sampai kepada mayit. Yang sampai itu doa, ya. Makanya kata Imam An-Nawawi, dan ingat beliau itu bermadzhab Syafi'i. Ini dijelaskan di dalam Syarah Sahih Muslim jilid 1 halaman 90, bahwa amma qiraatul Quran, bacaan Quran yang kita kirimkan kepada orang mati, fal masyhur, yang masyhur dalam madhab Syafi'i, di madhab Syafi'i, annahu la yasilu thawabuha ilal mayyit. Tidak sampai. Jadi dengan demikian, kalau misalnya kita di pengajian, kita katakan, Bapak Ibu, mari kita doakan Bapak Ketua DKM seminggu yang lalu sudah berpulang. Lalu jamaah mendoakan. Boleh? Ya boleh. Tapi tidak perlu, mari kita kirim Fatihah. Karena Imam An-Nawawi yang merupakan madhab Syafi'i mengatakan annahu la yasilu thawabuha ilal mayyit. Sebenarnya tidak sampai pahalanya itu kepada mayit. Lalu Ustadz Ibnu Katsir ketika membahas wa allaisa lil insani illa masa'a, manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang telah diamalkannya, yang dikerjakannya. Makanya pahala amalan itu saat kita hidup, ya. Amalan itu saat kita hidup. Wa allaisa lil insani illa masa'a. Manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali atas apa yang dikerjakan. Wa min hadhil wa hadhil ayatul karimatu istanbata asy-Syafi'i. Kata Ustadz Ibnu Katsir, berdasarkan ayat ini berpendapatlah Imam Syafi'i rahimahullah, wa manittaba'ahu, juga para pengikutnya, annal qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta. Jadi kata Ibnu Katsir, Imam Syafi'i juga para pengikutnya berpendapat berdasarkan surat An-Najm ayat 39, annal qira'ah, sesungguhnya bacaan yang dikirimkan, yang bacaan Fatihah, bacaan Quran, bacaan apapun yang dikirimkan, la yasilu ihda uthawabiha ilal mawta, tidak akan sampai itu hadiah pahala itu kepada yang mati. Li'annahu laisa min amalihim wa la kasbihim, karena itu bukan amal mereka dan bukan kasab mereka. Nah, jadi saya kutip dari pendapat madhab Asy-Syafi'i. Tapi seringkali kita mengaku-ngaku bahwa kita ini madhab Syafi'i. Di Indonesia itu kan mayoritas madhab Syafi'i. Lalu
ada tradisi mengirimkan, menghadiahkan bacaan Quran, Fatihah kepada orang mati. Kalau kalau mazhab Syafi'i mah begini gitu. Padahal kalau kita baca kitab-kitab, buku-buku yang bermadhab Syafi'i, salah satunya Imam An-Nawawi, tadi sudah saya sampaikan ketika beliau mensyarah hadis Muslim jilid 190, juga Ustadz Ibnu Katsir, ya, jilid ke-7 halaman 465, ya, beliau mengatakan, wa min hadhil ayah, dari ayat ini, surat An-Najm ayat 39, istanbata Syafi'i rahimahullahu wa man nittaba'ahu. Imam Syafi'i dan pengikutnya mengambil istinbat. Istinbat itu mengambil kesimpulan hukum. Annal qira'ata la yasilu, tidak akan sampai hadiah pahalanya ilal mauta, kepada orang yang mati. Li'annahu laisa min amalihim wala kasbihim. Karena itu bukan amalannya. Padahal yang akan sampai itu amalannya. Tapi kalau doa mah sampai. Ya. Bahkan ketika Nabi SAW mengantar orang yang wafat, sebelum meninggalkan kuburan, Nabi mengatakan, wahai saudara-saudaraku, sebelum kalian meninggalkan kuburan ini, mari kita doakan. Fas'alut tathbit. Doakan keteguhan kepada almarhum. Fa'innal ana yus'al. Karena sebentar lagi orang yang wafat ini, almarhum ini, akan dihisab. Hisab kubur maksudnya. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, kakek saya meninggal tahun 2000. Beliau meninggalkan rumah dan tanah yang banyak. Tapi nenek saya tidak membagikan warisannya. Alasannya takut habis. Dan ada adik bungsu yang masih kuliah sampai akhirnya mama saya meninggal dan belum menerima warisan. Dan nenek juga akhirnya meninggal 5 tahun kemudian. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya sebagai anak mama dapat bagian? Terima kasih Ustaz. Dapat. Bukan yang dapat bagian bukan Anda, mamah Anda. Tapi mamah Andanya keburu meninggal. Nah makanya ibu bapak dengar baik-baik ya. Jangan ada alasan, jangan dibagikan nanti habis gitu. Emang itu harta siapa? Kan itu harta Allah. Jadi kalau saya punya harta, saya mah cuma dititipi. Ya. Kalau istri saya meninggal, segera bagikan pada anak-anak saya. Gitu. Ya. Jangan sampai ada ucapan, dibagikan sekarang mah nanti habis. Memang itu punya siapa? Kan punya mereka. Ya, gini nih. Kalau istri saya meninggal, ya, kan ada warisan. Saya ingin tanya, itu punya siapa? Ada bagian untuk saya, ada bagian untuk anak-anak saya. Benar nggak sih? Harusnya cepat saya bagikan. Janganlah sok melindungi bahwa nanti harta warisan nanti habis gitu kan. Itu mah udah milik mereka. Mau mereka habiskan, mau mereka jaga, ya itu mah punya mereka gitu. Nah, jadi nenek Anda ini keliru dan jangan diikuti oleh kita. Ya. Jangan sampai-sampai ibu Anda yang harusnya dapat warisan meninggal lebih dulu. Nah, karena sudah meninggal lebih dulu ya, sebelum nenek Anda. Baru setelah itu nenek Anda. Nah, sekarang dibagi warisan. Maka bagian dari ibu Anda jatuhnya kepada Anda. Karena harusnya ibu Anda itu mendapatkan warisan sebelum beliau wafat. Harusnya. Ya. Jadi harusnya ibu Anda itu kan dapat warisan. Tapi karena sama nenek Anda nggak dibagi-bagi, ya, alasannya bisi habis gitu, keburu meninggallah ibu Anda. Jadi saat pembagian warisan itu, ibu Anda dibayangkannya masih ada. Ya, nah, berarti bagian dari ibu Anda jatuh kepada anak-anaknya ibu Anda. Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Hal yang paling berharga ya, hal yang paling berharga dari kasus ini, jangan suka menahan warisan. Itu bukan punya kita.
Catat ya. Jangan Anda beranggapan warisan itu punya Anda. Punya Allah. Harta itu milik Allah. Kita mah hanya diberi amanah saja. Maka kalau ada di antara keluarga kita yang wafat, jangan suka ditahan-tahan. Nah ini biasanya orang tua suka menahan. Nanti kamu dihabisin gerak. Nah kecuali kalau ahli warisnya masih anak-anak. Nah itu artinya kita sebagai walinya. Ya kalau anak-anak kita sudah berkeluarga, sudah dewasa, bagikan. Ya Bu ya, Pak ya, jangan ditahan-tahan. Nah yang lebih ribet lagi, belum dibagikan, nikah lagi. Wah ribet itu. Udah gitu, pasangan hidup yang barunya mengklaim itu milik dia. Wah tambah ribet, tambah ribet. Makanya Islam itu memberikan arahan supaya kita ini nyaman. Sekarang gini, kalau istri saya meninggal, bagikan. Saya nikah lagi, berarti kan itu mah tidak ada anak milik anak saya, udah dibagikan. Kebayang nggak? Kalau istri saya meninggal, saya nggak bagikan, saya nikah. Nah ini kecampur gitu harta itu. Nah yang paling parah, istri yang baru ini mengklaim milik dia. Wah itu sering loh kejadian gitu. Ya, makanya Bapak Ibu, sekali lagi, nggak apa-apa Anda bosan juga. Kalau ada warisan, bagikan segera. Jangan suka ditahan-tahan. Yang dimaksud bagikan tuh tidak selamanya kudu langsung dijual. Enggak. Maksudnya gini, sok duduk bersama ya. Ini sawah milik bagian kamu, ini rumah bagian kamu, disepakati sehingga ya diurus si aktenya gitu. Misalnya almarhum meninggalkan 4 rumah ya kan, bagi waris. Nah ternyata anak yang paling gede dapat rumah di jalan ini, ya sudah itu punya dia, sok balik nama gitu, akte waris balik nama ya, dapat warisan. Oh tanah yang di Soreang, sok balik nama, punya kamu, udah selesai ya. Jangan sampai kita mati, kita hidup, anak-anak kita terzolimi dengan alasan takut habis. Nah itu sering yang kayak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz, waktu di PHK saya dapat pesangon, alhamdulillah dalam jumlah besar. Karena saudara punya usaha, uang tersebut saya pinjamkan ke saudara. Tiap bulannya saya dapat uang terima kasih dengan jumlah yang sama. Apakah uang yang saya terima itu halal? Karena dalam kwitansi hanya ikrar pinjaman, bukan ikrar kerjasama. Dan tidak ada akad bagi hasil, sehingga uang yang saya pinjamkan kapanpun boleh saya ambil tanpa ada pengurangan jumlahnya. Yang penting Anda tidak menetapkan di awal. Ya, Anda tidak menetapkan. Anda meminjamkan uang pada saudara Anda. Dan Anda bilang, kapanpun aku perlu, aku ambil ya. Nah, tapi dengan kesadarannya, dia suka membagikan sebagian keuntungannya. Berarti kan, itu namanya hadiah. Hadiah itu boleh. Sekarang gini, Anda pinjam uang ke saya 1 juta. Saya pinjamkan. Anda ngembaliin 1.100.000. Saya bilang, dah saya mah cuma minjemin loh. Saya nggak menetapkan bunga apa. Enggak, aku mah berterima kasih kamu sudah nolong saya. Jadi itu mah hadiah untuk saya. Boleh? Ya boleh saja. Jadi Anda akadnya meminjamkan. Tapi saudara Anda tahu diri gitu loh. Dia berbagi keuntungan untuk Anda. Boleh? Ya boleh. Tapi statusnya hadiah. Tapi kalau di awal itu bagi hasil, ya, oke, saya ikut bermodal lah gitu. Ini uang saya, X rupiah. Bagi hasil ya. Nah, di awal sudah ada akad bagi hasil. Berarti yang Anda terima adalah penghasilan dari bagi hasil. Ya, statusnya penghasilan. Tapi kalau yang kasus Anda, statusnya bukan penghasilan, tapi hadiah.
teman-teman, kita ini bisa mendapatkan harta dengan halal melalui usaha, salah satunya bagi hasil. Ya, bisa melalui hadiah. Kan bisa saja. Tiba-tiba ada orang yang memberikan hadiah kepada kita. Boleh, boleh. Terus honor. Kalau honor itu kan karena kita sudah berbuat sesuatu. Dia memberikan penghargaan atas apa yang kita lakukan. Itu honor. Ya. Jadi orang dapat harta sah itu tidak selamanya dari bagi hasil. Bisa saja dari hadiah, dari penghargaan, dari warisan. Ya. Nah, Anda masuknya dari hadiah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Semoga, Assalamualaikum Ustadz, saya bertanya. Saya tidak pernah melihat sedih sekalipun bapak saya mengerjakan sholat. Setiap habis sholat, saya selalu berdoa untuk orang tua dan mendoakan supaya bapak mau mengerjakan sholat. Ustadz, seperti apa ya doa untuk orang tua yang sudah meninggal, yang semasa hidupnya tidak pernah mengerjakan sholat? Nah, teman-teman, ya, ini saya banyak loh dapat pertanyaan kayak gitu, banyak sekali. Jadi sekarang ini ada kecenderungan anak itu lebih soleh dari orang tuanya. Kalau dulu banyak yang, aduh, anak saya tehnya ini susah disuruh sholat. Banyak. Sekarang mah anak, aduh Pak Aam, orang tua saya tehnya udah tua, udah sakit-sakitan. Dia teh belum mau sholat juga. Saya cuma bisa mendoakan. Kemarin dia meninggal, Pak. Doa saya gimana ya? Ya udah, doanya adalah Robbighfirli wali walida. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kesalahan kedua orang tua. Urusan Allah mengampuni atau tidak kan bukan urusan Anda. Tugas Anda itu memohonkan ampunan. Gitu. Nah, untuk para orang tua, ya, berjuanglah. Makin kita tua, kudu berubah tuh, ya. Saya juga sedih ya ada orang-orang yang menua itu bukannya sadar gitu. Ya minimal atuh sholat, ya. Oke lah misalnya sholat sunnah belum dilaksanakan, minimal sholat wajib, puasa wajib, ya. Orang udah pensiun, udah 58, mau apa lagi gitu. Sok, menurut Anda mau apa lagi? Karir sudah dilewati, kehidupan sudah dilewati, umur sudah kepala 6. Kira-kira mau apa lagi ya orang kayak gitu? Kan harusnya mah udah sering lihat kuburan atuh. Ya. Orang Indonesia itu harapan hidupnya di 60-an, 63. Gitu. Berarti kalau umur kita udah di angka 60, itu tuh kuburan tuh lebih dekat. Udah pensiun lah, udah 58, 57. Itu teh kuburan tuh udah lebih dekat. Tapi masih aja ada orang yang hidupnya belum berbekal gitu. Ya, makanya beruntung, bersyukur kalau sahabat-sahabat percikan iman sekarang ini ada kesadaran untuk berbekal. Minimal tiap pagi dengerin tausiah percikan iman. Minimal. Ya mudahan sepercik, ya. Air juga kalau satu tetes, ya ember itu bisa penuh juga. Kalau rutin ya kan gitu. Batu yang begitu keras, cadas ya. Satu tetes kan bisa berbekas juga. Nah minimal alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kalau teman-teman yang hadir pada saat ini ya masih mau mendengar tausiah, masih mau mengamalkan yang bisa kita amalkan, alhamdulillah. Ada loh orang yang di usia senja nggak mau dengerin yang kayak gini, nggak mau, gitu. Bahkan marah-marah, apa sih denger ceramah gitu, ya. Padahal usianya teh sudah bau tanah gitu. Kalau matahari mah sudah mau tenggelam. Nah, makanya di antara karunia Allah adalah makin kita tua, makin diberi kesadaran untuk berbekal.
Kata Nabi, al-akyas, orang cerdas itu orang yang aktsaruhum dzikrol lil maut wasti'dadan lima ba'dal maut. Kata Nabi, kamu tahu nggak, orang cerdas itu orang yang sadar bahwa suatu saat dia akan mati dan dia selalu berbekal, ya, berbekal untuk menghadapi kematian. Saya dan Anda sama. Ujungnya kita akan mati. Ya, hari ini selama saya bisa hadir, saya hadir. Karena saya yakin satu saat saya tidak akan bisa hadir lagi di percikan iman. Karena Allah memanggil saya. Dan Anda pun sama. Satu saat Anda tidak akan bisa dengar tausiah lagi. Ya, banyak saudara-saudara kita, jamaah percikan iman yang online ataupun offline, yang rajin dengerin tausiah, sekarang sudah berpulang. Ya, yuk teman-teman semuanya ya, kita berusaha lah, berikhtiar sambil doakan orang yang belum terpanggil. Apalagi ini Bapak Anda ya. Sedih memang, sedih ya. Dan alhamdulillah banyak orang muda yang menangisi kelakuan orang tuanya karena tidak dekat sama agama. Ada juga yang saya pas mau haji kemarin, ada anak muda umur 30-an gitu. Ustadz, saya titip doa spesial untuk orang tua saya. Orang tua saya tuh kaya, Pak. Kaya. Saya yakin dia bisa berhaji. Saya yakin dia bisa berumroh. Dia nggak terpanggil untuk umroh saja gitu. Tapi Pak Am, seluruh pelosok dunia sepertinya dia sudah datangi. Traveling ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Tapi saya sedih gitu. Kok orang tua saya tidak terpanggil ya untuk umroh gitu. Umroh aja dulu. Nah, jadi ada yang spesial nitip doa supaya orang tuanya sadar. Udah, orang tua saya Pak Am udah 60-an loh. Ya. Bapak saya udah 60, ibu saya 55. Mereka tuh kompak kalau ke Eropa, ke Amerika, kemana. Tapi umroh mah nggak terpanggil. Nah, ya. Jadi kalau Bapak, Ibu, sahabat tercinta terpanggil untuk umroh, untuk haji, alhamdulillah. Berarti Anda tuh dinaungi dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpanggil untuk berzakat, berinfak, berwakaf. Terpanggil untuk melaksanakan sholat yang wajib, yang sunnah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ada orang yang tidak dapat cahaya itu. Ya, tidak dapat cahaya itu. Makanya nikmat terbesar itu adalah nikmat hidayah. Itu nikmat terbesar, saudara-saudara sekalian. Ya. Semoga kita semua selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku tercinta, itu yang bisa kita bahas. Semoga Allah menolong kita, menguatkan kita, dan selalu membimbing kita dalam kebaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.